Jadi udah kita duga bahwa ya, oke, udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini ya, adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan, apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya DD dan Liga Akbar, ya. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Ya, begitu kira-kira. Silakan, Krisna. Pastinya tentunya jaksa akan menolak dengan bukti-bukti baru. Apapun yang kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan, dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah, bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru dan tidak pernah ada di dalam persidangan. Lalu kemudian poin yang dikatakan tadi salah persepsinya, jaksa itu persepsi salah. Berbeda begini, yang dikatakan bahwa Saka Tatal memukul, itulah justru yang jadi kekhilafan hakim. Karena Saka Tatal tidak berada di tempat dan Saka Tatal tidak ada. Makanya kami masukkan poin itu. Bukan Saka Tatal mengakui bahwa terjadinya dia melakukan pemukulan sekali. Terus timbul tiga. Justru kenapa penerapannya salah? Terjadinya pasal 340 itu dianggap bahwa Saka Tatal memukul sekali. Nah, makanya kami masukkan poin itu untuk dianulir nanti di Mahkamah Agung bahwa itu adalah salah kekhilafan hakim di situ. Betul, betul. Itu minggu depan dipertegas lagi bahwa Saka Tatal tidak ada di TKP. Bagaimana kalau ada kalimat bahwa lu menuduh memukul, nih logika. Dia menganggap pembunuhan berencana yang mengakibatkan matinya Eki dan Pina. Nah, hanya gara-gara satu pukulan, mukul siapa? Kan mukul si Eki saja, nggak memukul Pina. Nah, sehingga kita argumentasi seperti itu, jaksa mengatakan bahwa kita mengakui. Padahal kita tidak mengakui, karena dari awal kita katakan bahwa yang namanya Saka Tatal tidak pernah hadir di TKP tersebut. Dan saksi-saksi yang meringankan ini dikesampingkan. Mulai dari awal pledoi dikesampingkan. Memori banding dikesampingkan. Nah, itulah silakan Bu Sitin. Jadi udah kita duga bahwa ya, oke, udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini ya, adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan, apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya DD dan Liga Akbar, ya. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Ya, begitu kira-kira. Silakan, Krisna. Pastinya tentunya jaksa akan menolak dengan bukti-bukti baru. Apapun yang kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan, dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah, bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru dan tidak pernah ada di dalam persidangan. Lalu kemudian poin yang dikatakan tadi salah persepsinya,
jaksa itu persepsi salah. Berbeda begini, yang dikatakan bahwa Saka Tatal memukul, itulah justru yang jadi kekhilafan hakim. Karena Saka Tatal tidak berada di tempat dan Saka Tatal tidak ada. Makanya kami masukkan poin itu. Bukan Saka Tatal mengakui bahwa terjadinya dia melakukan pemukulan sekali. Terus timbul justru kenapa penerapannya salah? Terjadinya pasal 340 itu dianggap bahwa Saka Tatal memukul sekali. Nah, makanya kami masukkan poin itu untuk dianulir nanti di Mahkamah Agung bahwa itu adalah salah kekhilafan hakim di situ. Betul betul. Itu minggu Dan Iya, dipertegas itu lagi bahwa salahnya. Saka Tatal tidak ada di TKP. TKP. Bagaimana kalau ada kalimat bahwa lu menuduh memukul, nih logika. Dia menganggap pembunuhan berencana yang mengakibatkan matinya Eki dan Pina. Ah, hanya gara-gara satu pukulan, mukul siapa? Kan mukul si Eki saja, nggak memukul Pina. Nah, sehingga kita argumentasi seperti itu, jaksa mengatakan bahwa kita mengakui. Padahal kita tidak mengakui, karena dari awal kita katakan bahwa yang namanya Saka Tatal tidak pernah hadir di TKP tersebut. Dan saksi-saksi yang meringankan ini dikesampingkan. Mulai dari awal pledoi dikesampingkan. Memori banding dikesampingkan. Nah, itulah silakan Bu Siti. Jadi udah kita duga bahwa ya. Oke. Mundur. Udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini ya, adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya DD dan Liga Akbar, ya. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Ya, begitu kira-kira. Silakan Krisna. Pastinya tentunya jaksa akan menolak dengan bukti-bukti baru. Apapun yang kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan. Dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah. Bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru. Dan tidak pernah ada di dalam persidangan. Lalu kemudian poin yang dikatakan tadi salah persepsinya, jaksa itu persepsi salah. Berbeda begini, yang dikatakan bahwa Saka Tatal memukul, itulah justru yang jadi kekhilafan hakim. Karena Saka Tatal tidak berada di tempat dan Saka Tatal tidak ada. Makanya kami masukkan poin itu.